Welcome to Millennial Baper. Oke, hari ini kita kembali lagi syuting setelah kita vakum berapa lama? Sebulan lebih ya? Cukup lama kita vakum. Cukup lama, dan hari ini sebenarnya kita mau review beberapa hal yang kita udah lakuin. Iya, itu betul. adalah banyak setahun ini kita udah syuting, udah ada beberapa hal yang sudah kita lalui bersama-sama, dan banyak hal ya bro ya. Iya. Kayak video-videonya dan memberkati banyak orang. Jadi kita ikut-ikutan orang lain aja ya. Biasanya kalau di akhir tahun tuh ada kaleidoskop gitu kan. Kaleidoskop, oke. Jadi kita pengen mention lagi nih sama para Bapers, ya kan? Siapa tahu aja ada yang pernah miss video-video yang kita udah naikin dari tahun ini kan. Dan narasumber itu banyak yang keren-keren gitu. Sampai tahu teman-teman pas lagi nggak ada kerjaan bisa mau balik lagi review lagi lihat dulu kayak Bukan gitu. nggak ada kerjaan, harusnya review karena kenapa? Ini cukup memberkati. Oke, yang pertama itu ada Christopher Tapiheru. Oke, siapa Di yang nggak awal- kenal beliau ya? Di awal tahun ya kita syuting sama dia. Kita ngebahas tentang dia bertobat dari sartir. Bener. Kalau kita lihat ada gereja palsu, akun-akun sartir yang pendeta juga sebenarnya Iya. belum tentu mereka benar hidupnya sih Iya, gitu menurut bener. gue ya. Jadi kalau ada yang satir sekarang nih, ya kan, yang khotbah satir sekarang, ibaratnya tuh dia baru mau masuk ke kolam renang, si Kristonya tuh udah ganti kering. baju, udah andukan ganti baju. Iya. Nah, Jadi sebenarnya jujur dong, gue dulu tuh agak kaget ketika Kristo itu ada sartirin seorang hamba Tuhan. Kok lo kayak gini gitu loh. iya. Tapi ya satu sisi emang gue nggak bisa kayak emang nggak boleh musuhin sih bro ya. Iya. Dan karena satu sisi kenapa nggak boleh musuhin karena emang kita diajarin dengan kasih, dan yang kedua Benar. emang Kristo emang temen gue gitu, juga nggak bisa ngapain gue harus musuhin dia gitu kan. Nah dia itu bikin sartir dan pada akhirnya satu poin yang gue ambil adalah dia ngerasa sartir itu bukan jawaban. Iya benar. Iya gak sih? Di di berapa kali di pelayanannya bertahun-tahun mungkin semakin dewasa kali ya. Bener. Akhirnya menemukan bahwa satir itu bukan jalan penginjilan. Bukannya menginjilan. Gak ada orang tiba-tiba bertobat dibaptis gara-gara satirin pendeta, kan Benar. gak ada gitu. Jadi gini, kalau lu denger orang sartir nih, ya pada akhirnya ujung-ujungnya lu bikin orang tuh berdosa juga. Iya. Menurut gua. Kenapa gua bilang besar berdosa juga? Karena nggak semua orang punya pemikiran yang dewasa. Mungkin kalau ada orang Bisa, sartir, gua akan iya. ngambil bahwa oh iya emang nggak boleh kayak gini. Tapi ada oknum-oknum yang pada akhirnya ngelihat bahwa ketika ada orang sartir malah ikutan menghakimi pendetanya. Nah itu jadi konsepnya kan dasarnya begini ya. Lu gak suka sama orang ini, bawa aja Arya nih, opiniin Arya. Ya itu tuh begitu, Nando tuh begitu orangnya gitu. Iya. Akhirnya juga benci sama gua. Bener. Jadi lu ibaratnya udah dosa berjemaah tuh, dosa Bener. masal tuh. Nah itu gua rasa sih Alkitab pun juga nggak ada setuju sama hal itu ya. Bener. Kalau menurut gua akun sartir itu kayak orang gereja yang nggak asik. Jadi yang istilahnya dia nggak suka sama seseorang, dia ngajak orang lain buat nggak suka sama tuh orang. Bisa. Iya gak sih? Sebetulnya sih boleh ya, karena kita harus juga kayak negara nih ya, kan kita butuh penyeimbang, makanya ada oposisi. Tetapi nggak semuanya orang dewasa, no. Bener. Kayak di medsos kan, orang oposisinya itu mungkin nggak punya bahan nyerang pemerintah, akhirnya dibikin hoax. Bener. Orang-orang yang mungkin ketika dia logikanya mungkin sederhana sekali ya, pendidikannya pun juga nggak begitu baik, akhirnya termakan hoax yang sangat mudah. Sebab contohnya kayak ijazah palsu, ya kan, gitu. Padahal udah jelas ya. Kalau di dalam jadi presiden tanpa ijazah, nggak bakal jadi jadi presiden. Bener. Gitu. Tapi mudah. Nah, kalau kita baik dalam kita sebagai hamba Tuhan satir gitu, apalagi di akun besar dan nggak semuanya orang dewasa. Jadi akhirnya malah jadi bukan melahirkan sebuah revival, malah melahirkan sebuah kebencian. Bener. Gitu. Jadi istilahnya, jadi lu nggak asik men. Kalau mau kesel sama orang, ya lu kesel sendiri aja, nggak usah ngajak orang. Karena bener. Yesus pun juga kalau di dalam Alkitab, ketika dia nggak suka sama, misalkan dia menentang kayak ahli Taurat, dia nggak ngajak tuh murid-muridnya tuh, benci dia juga. Nggak ada. Dia cuma bilang jangan sampai lu kayak mereka. Kayak mereka. Simple. Gitu loh. Iya. Kalau ini kan pada akhirnya, wah iya tuh pendeta ini, apalagi yang ya saya dari gereja ini juga. Iya. Wah, akhirnya itu kayak. Dan Yesus ciri khasnya nih ya, kalau mau
nentang orang di depan matanya, di depan orangnya. Ini yang punya akun-akun yang sartir. Sorry tuh saya lu pengecut. Kenapa gue bilang lu pengecut? Karena lu tidak memunculin muka lu. Iya. Gitu. Kasihan menurut gue. Nah, kalau orang berdebat boleh berdebat asal kelihatan mukanya. Menurut gue diskusi jauh lebih baik daripada berdebat. Nah, lalu yang kedua nih ada namanya yang kita review yang view-nya cukup menarik. Yang kedua ada Caca. Mungkin kita note bukan hanya view menarik, cuman yang menurut kita tuh kita saring nih ya. Ini layak untuk ditonton lagi. Benar. Iya kan, layak ditonton lagi gitu. Nih Caca yaitu istri daripada Charlotte. Itu istri daripada Pastor Bill. Nah, beliau adalah sebenarnya seorang wanita biasa ya. Wanita biasa. Dan cukup masih muda. Ya. Ternyata punya tantangan jadi istri seorang hamba Tuhan. Iya. Ya, mungkin waktu dikit dia udah jelas ya. Dia nggak pernah ekspektasi seperti itu, ya kan? Ya karena wajar lah di umur masih mudanya, tiba-tiba diperhadapkan setelah nikah dengan tantangan yang begitu besar gitu. Mungkin ketika dia nikah sama Bill, bukan mungkin ya, ketika dia nikah sama Bill, tiba-tiba yang terjadi adalah ternyata banyak masalahnya adalah ekonomi gitu ya kan? Ya. Tiba-tiba pandemi gitu kan segala rumahnya. Tapi yang selanjutnya adalah dia tetap mau stay sama Bill sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu keren. Dan puji Tuhan per detik ini nih ya, keluarga ini semakin dipulihkan. Menimbulkan. Ya. Bill semakin dipakai Tuhan dengan secara alami dari Tuhan diangkatnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan waktu itu dia benar-benar sangat ini ya, teruji sekali ya si Caca. Apalagi si Caca pada waktu itu kita kalau dengar videonya lagi sakit ternyata. Sakit apa namanya? Urat kejepit. Wah itu. Terus lagi hamil. Urat kejepit, hamil. Nah itu udah benar-benar kacau deh kalau menurut gue. Sakitnya. Jalan aja susah, apalagi hamil nahan perut yang besar kan gitu. Kan gini, gue juga punya waktu itu sempet gue jadi pas sama Caca nih bro. Bukan gue sama Caca, maksudnya Caca waktu itu pas lagi sakit berobat bareng sama Caca. Gue punya penyakit yang sama intinya waktu itu. Urat jepit ya? Nggak ngerti lah, pokoknya gue sampai waktu itu nggak bisa naik tangga. Nah satu titik gini, gue masih bisa minum obat. Iya. Painkillernya masih bisa. Kok dia nggak bisa? Dia nggak bisa. Karena hamil kan? Karena hamil. Jadi kalau itu nahan ya? Nahan. Kalau gue nggak, gue aman, gue tinggal minum. Kelar gitu kan, aku nggak sakit lagi. Oke, jadi layak banget ini Caca untuk ditonton lagi sama para bapers. Oke, yang ketiga yang layak untuk ditonton adalah Cistella. Nah, Cistella itu apa dong? Cistella itu seorang pemimpin dari sekolah. Dari sekolah yang sekarang cukup diberkati di Kota Depok, yaitu adalah HFO. Yayasan YPKB apa? Ada temennya sahabat. Panjangannya YPKB apa? Cepetan. Yayasan Pokok Kegiatan Bangsa. Itu nih, semua masuk situ kan. Cistella kan ya. Ya kan? Semoga dapat berkat-berkat ya. Ini gue dapat diskon. Gue pasti dong, harus dong. Iman dapat diskon. Temen gue cerita nih, temennya istri gue Eva kan. Angel, sahabat dari udah lama. Dia tuh sebelum itu nggak pernah gereja di GBI. Gerejanya di bukan GBI ya. Begitu, dia punya keputusan sendiri. Tetapi sekarang dia masukin anaknya pertama di TK HIVO, tapi di Sawangan. Iya. Oh jadi HIVO itu ada 2 ya? Ada 2 gitu. Ada yang di sini, ada yang di Sawangan. Gitu. Ada 3 di mana lagi? Di DTC. Itu HK. DTC udah HHK doang. Oh iya. Nah ini Sawangan yang Tugu. Iya Tugu. Nah, tapi sekarang SD dia sebetulnya harusnya di satu sekolah yang sesuai dengan gerejanya nih, Bener. Yang sekolah besar itu, ya kan gitu kan. Tetapi dia masukin lagi di SD HIVO di Tugu. Alasannya karena bagus semuanya, keren semuanya. Padahal dia notabene tuh sebetulnya sih nggak mau di GBI maksudnya gitu. Jadi ini benar-benar memberkati sekali. Memberkati ya. Iya. Dan puji Tuhan di bawah kepemimpinan daripada Cistella, ya kan? Tetapi di dalam video itu teman-teman bisa lihat Cistella tuh bisa sampai nangis waktu itu ya. Iya. Karena apa? Dia pertama kali memimpin tuh nggak semudah sekarang ini. Udah punya kolam berenang, udah punya nih enggak. Dan dulu intinya Cistella itu jadi headmaster.
waktu itu dia pernah cerita ya di sini ya, bahwa dia bukan lulusan S1, bukan lulusan S1, masih lulusan SMA gitu. Iya. Jadi benar-benar awalnya dia bilang dari awal itu banyak air mata, nah, doa, ini bagus teman-teman yang sekarang nih dipilih jadi pemimpin, karena anugerah yang dimana teman-teman harus mimpin orang-orang mungkin yang hebat, Pak. Nah, nonton video ini, di video ini dia akan dia berbagi bagaimana Tuhan itu bekerja walaupun di tengah-tengah keterbatasan. Bener. Teman-teman kepoin, ada satu tips dan trik yang menurut kita tuh dia pakai teori siapa, manajemen siapa, nggak taunya itu dia cuman dari Tuhan doang. Nah, apa itunya teman-teman nonton deh lagi di episode Cistela ya. Karena prinsipnya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Yes. Gitu. Jadi ini keren, ini layak ditonton lagi. Berikutnya. Yang keempat udah pasti nih mah The Pester. Yang keempat kita interview, narasumber kita adalah Kang Riza Solihin. Siapa yang nggak kenal beliau gitu kan? Iya. Kalau teman-teman Bapers mungkin sering dengar khotbahnya dia, lihat YouTube-nya dia. Teman-teman lihat podcastnya kita, dia akan cerita yang nggak ada di mimbar. Benar. Ya. Bagaimana dia cara ngeramu khotbahnya dia. Benar. Cara ngebuat khotbahnya dia. Ternyata sesimpel itu dan kita nggak kepikiran itu ya. Itu. Jadi hanya ada eksklusif di Baper nih, teman-teman tonton lagi. Jadi teman-teman tahu kalau misalkan ngundang Pak Riza itu kan susah karena jadwalnya itu banyak banget. Nah kan gini, biasanya nih kalau gue atau Nando atau Bill aja kalau misalkan kita setiap minggu sekali aja kita khotbah, setiap minggunya itu ada itu agak susah ya, kita bukan agak susah nyiapin khotbahnya tuh kita harus penerenungan segala rupa. Nah Pak Riza ini bisa setahun itu sekitar 700-an khotbah. Berarti dengan kata lain sehari minimal 2 kali khotbah dia. Ya kan? 700 kali merenung firman Tuhan, bayangin aja masa kan gitu. Makanya kalau menurut gua ini layak ditonton karena banyak tips-tips dan juga dia berbagi tentang bagaimana mengubah paradigma pelayanan ketika dalam masa pandemik. Itu keren banget. Ada satu note yang lucu, dia ngomong dia dapat outline khotbah ketika lagi di gate bandara. Langsung dibikin. Nah, gimana caranya nanti tontonin aja teman-teman. Next. Wah, ini yang seru nih. Ini tahun ini kita sudah ngomongin tentang investasi bodong. Pada bulan itu waktu kita bikin podcast itu itu masih belum ini ya. Tapi sebenarnya gini masih belum booming. Jujur gini. Sebenarnya nekat loh kita bikin ini. Iya. Kenapa gue bikin nekat? Karena masih belum booming, dinyatakan dia salah. Benar. Dan ini mereka lagi hype. Banyak orang-orang yang masih bisa WD. Jadi gini. Banyak yang masih bisa pamer-pamer harta gitu kan. Masih banyak calon-calon ingin investasi bodong kan. Jadi begini teman-teman, waktu kita bikin ini di bulan apa itu? 6 bulan aja kalau salah, 7 atau 6 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Kita benar-benar lawan mainstream teman-teman. Jadi orang pada setuju nih sama si inilah ya, si AT tik ya kan? ATG bilang aja. Iya, udah salah juga ya. Udah salah juga. ATG nih semua pada mainstream di sana, tapi kita bertolak belakang. Bener. Kita hajar dia. Maksudnya hajarnya dengan logika. Kita kasih fakta sebenarnya. Fakta. Nah, gitu. Itu pas kayak gitu mungkin banyak yang tersinggung dengan hal itu, tapi it's okay. Tapi uniknya gini, setelah video ini tayang kan Kamis waktu itu kan, 7 bulan lalu tuh Kamis. Sabtunya ada MDPJ, Paniko ngebahas hal yang sama. Pas banget. Paniko dan Pak Rudi Rumeria. Pak Rudi itu siapa tuh? Dia itu keuangannya Gatot Subroto. Jadi gereja Paniko yang sebesar itu dia tuh kepalanya. Dan dia orang yang expert sama investasi trading belasan tahun. Dan gimana ya, kita bikin podcastnya hari Kamis tuh ya. Kayak satu vibe gitu. Jadi sebenarnya bukan dari kita ini, ya. Ini tuh intinya kita dapat dari Tuhan sebenarnya. Kalau menurut gua dari Tuhan ya, karena konfirmasi. Kecuali pas di MDPJ ditentang ternyata A3 bener itu baru mungkin kita buat tuh videonya. Dan kita juga akan klarifikasi, minta maaf. Tapi ini ternyata ini konfirmasi dari Paniko. Dan kita nggak hanya ngebongkar fakta ya, tapi kita kasih firman Tuhan. Bagaimana untuk kita tidak terjerat sama investasi bodong. Benar. Ternyata dengan rasa cukup itu. Ya kan kayak gitu. Dan teman-teman tuh kalau lihat di video kita ada komennya kita diserang, ya kan. Tapi ya inilah gitu. Ini kerennya episode yang investasi bodong gitu. Seru banget menurut kita kan.
kayak gitu. Inilah kerennya Mineral Baper itu. Iya. Dan juga sebenarnya gini, di video ini kita bukan yang menyalahkan kayak robot trading atau apa Nggak. gitu. Kayak tadi kita juga cerita ya sebelum kita syuting itu, Iya. cerita sama salah satu narasumber, bukan Iya. narasumber ya. Dia seorang yang cukup expert namanya Arya gitu Iya, kan. Arya. Dia bilang kalau satu robot trading itu lu bisa main robot trading yang real itu bukannya kita ngasih duit nih ke orang, Iya. kita kayak tanam enggak, tapi lu beli alatnya. Beli robotnya. Di robotnya, alatnya itu berapa? Yang paling murah ya? Bukan alat tapi software Softwarenya. software Softwarenya berapa mahal. harganya? yang paling murah. Tolong koreksi kalau ada update. Iya. Paling murah itu 50 juta. Nah, kalau nih kalau menurut Arya, ini kalau misalkan kalau bisa dikoreksi, paling murah itu 50 juta. Dan itu di S-Filter nggak ada ya pasti. Nggak ada di S1 ya. Apalagi di, awal ya. di AJV apa yang tempat isi ulang tinta. tuh. AJC. AJC itu nggak akan ada. Nggak ada. Jadi oke lah. Maksudnya pemerintah pun juga udah banyak tangkap-tangkapin ya. Iya. Yang investasi trading berbau robot-robotan gitu. Bener. Kan. Udah robot cuman cukup ini aja Robocop, ya kan Iron Man dah itu aja yang bener dah. Gue suka gini. Kan yang ikut investasi bodong ini banyak orang-orang yang punya intelektual ya. Ya. Dan juga nggak semua orang miskin. Ah, Yang iya. maksudnya orang yang Oke. punya banyak. Orang yang pinter, intelektual, bahkan orang yang backgroundnya itu Iya. ekonomi, Iya. akuntansi ekonomi gitu. Nah, itu banyak yang ikut. Sebenarnya tujuannya gue tahu mereka pengen kaya, Iya. pengen banyak duit. Tapi gue punya temen, punya saudara, bukan saudara ya, gue udah kayak anggap dia sebagai abang. Namanya itu Cavani. Dia bilang dia tuh seorang pengusaha. Kalau menurut gue usahanya cukup besar. Dia cuma bilang kayak gini, no, miskin, kaya, semua di tangan Tuhan. Dan itu hitungan per detik, dia bilang kayak gitu. Iya, iya. Maksudnya per detik apa? Lo nggak akan pernah tahu hari ini lo biasa aja, besok lo bisa kaya. Iya, Atau iya. hari ini lo kaya, besok lo bisa miskin. Iya. Nah berarti dengan kata lain gini, sebenarnya bukannya kita nggak boleh nggak kerja, tapi motivasi bukannya harus untuk kaya. Nah, Karena kekayaan itu urusannya Tuhan. makanya di episode itu kita nggak cuman bongkar fakta-fakta, tapi kita kasih tahu tips yang dari Tuhan nih. Nah. Kan kenapa sih lo terjerat masuk investasi bodong? Ternyata tuh ada kehasratan kita, keegoisan kita. Yang melenceng. Nah, nafsu kita mau kaya. Benar. Ya kan? Kaya sih nggak, emang kita pelarang kaya enggak lah gitu kan. Cuman bagaimana memotivasi kita itu. Nah, kebanyakan orang yang pinter tuh bisa terjerat sama investasi bodong karena motivasi mau kaya banget. Benar. Gitu. Jadi logika dia ekonominya dia tuh kayak ditinggalin dulu gitu. Iya. Kayak gitu. Dan perlu diinformasi yang di bagian ini kita nggak berniat menyerang siapa-siapa. Enggak ya. Ini Tapi hanya kita pemikiran menyuarakan kita aja. kebenaran. Benar. Tok, Memberikan itu aja. kebenaran. That's simple. Oke, yang ketujuh ini seorang hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan, pendeta nasional ya. Pokoknya kalau ada aras-aras nasional salah satu pasti dia ada. Dan dia bercerita kesaksian mukjizat khusus eksklusif di Mineral Baper, yaitu pendeta Roni Mandang, Roni Mandang. ketua PGEL II. Orang yang sangat hamba, rendah hati, pada dia pendeta sangat dahsyat ya. Pendeta besar gitu Tuhan ya. pakai dia dengan luar biasa. Ya gitu. Nah, uniknya Pak Mandang ini adalah gini, dia seorang hamba Tuhan. Dia udah berkhotbah, tapi ternyata Tuhan izinin dia punya 7 titik Cancer. kanker. Lu punya satu aja, ya amit-amit ya. Iya. Orang punya satu aja, itu udah stresnya naujubillah min dzalik istilahnya gitu. Orang yang punya cancer tuh untuk bahagia tuh sangat sulit ya. Iya. Ya kan, makanya butuh ditemanin survivor itu. Nah, apa namanya? Ini Roni Mandang sampai 7 titik. 7 titik. Sampai ke saudara. rumah sakit terbagus di Ausri di mana di Singapura ya. Mount Elizabeth kalau nggak salah ya, yang kan bagus tuh. Tetap aja dokter juga nyerah ya. Dokter nyerah, sampai nyerah, tetapi singkat ceritanya Tuhan sembuhkan. Sembuhkan. Seketika. Padahal berapa bulan lagi udah vonis nih ya. Benar. Nah, kenapa bisa sembuh? Nonton makanya. Baper. Kayak gitu. Ini layak banget. Dan di sini juga eksklusif ternyata Roni Mandang tuh punya masa lalu yang pendekar. Pendekar. Dan anak menteng bro. Benar. Gitu. Pokoknya ini keren banget nih eksklusif di Mineral Baper. Yang terakhir dari semua orang Dia Kristen. pernah bawa ini, Dok. Apa? Bawa teman-temannya ke gereja, teman-temannya ngambil uang persembahan, hancur. Anak menteng bro, saya pemelawan pada zamannya kan. Iya. Terakhir. Oke.
bersama dari semua orang Kristen nih, dari semua hamba Tuhan ditutup sama ustazah. Tahun ini sebelum kita libur ya kita main terus. Laila. Siapa yang manggil Laila? Siapa? Rahayawati? Nur Hayati sama Fian. Nah, Laila Siapa dia? Laila ini adalah seorang muslim yang taat kalau menurut saya. Ya. Gitu, pakaiannya juga muslim banget gitu ya. Muslim cendekiawan juga. Cendekiawan, dia pemikir. Dia juga Founder, lulusan mana? UIN Jakarta. UIN Jakarta. Ya. UIN Tangerang kali. Iya. Sebutannya Jakarta ya? Jakarta karena UIN kan ada di mana-mana. Iya. Iya. Nah, dia lulusan perbandingan agama. Dia itu adalah orang yang suka keluar masuk gereja. Bukan hanya gereja, Hindu, pura, wihara. Dia keluar masuk gereja. Jadi Lela ini dia seorang founder ya. Founder apa nih yang Ino sangat intim sekali nih sama namanya Yayasan Harapan Pemuda Indonesia. Oke. Nah, kita ini teman-teman suka, dia sahabat kita lah bisa dibilang ya. Cukup dekat sama kita. Kita juga sering bikin acara bareng sama dia kayak Millennial Hangout dan segala rupanya. Oke, 2008 dia bikin acara yang hadir 2018. Yang dia bikin acara di Sentul International Convention Center yang hadir kurang lebih 11.000. 10.000. 2019 dia menghadirkan kurang lebih 8.000 orang di Semarang. 8.000 orang di Semarang. Dan 2020 pandemi jadi online. Dan terakhir 2022 yang di endingnya gue agak ikut. Ino ikut di Surabaya dari Mojokerto sampai Surabaya ya. Sampai Bali. Oke. Berapa orang ada rapat di Surabaya yang di Nggak terlalu banyak karena pandemi jadi kita dibatasi pada akhirnya cuma hanya sekitar 700 800. Oke. Awal lupa lah tanya YPK lah, YPK lebih tahu soalnya. Iya sih bener. Ya bener loh. Iya. Bener gak gue? Iya kan? Karena yang penting festival pemudanya aja. Iya. Gak apa-apa udah tahun terangan kan ya. Iya. Nah, kita juga berteman sama dia dan tahun depan, saudara, kita akan buat sesuatu yang luar biasa dengan Laila juga. Iya. Dengan teman-teman yang ada, itu tungguin tahun depan. Oke, kok teman baper sering ngomong kata-kata. Vian belum dikenalin, hancur. Iya. Vian juga sama lah di HPI. Dia cendekiawan. Dia dari Gorontalo. Dulu suka demo. Oh, di penggerak pada masa. Masanya Pada penggerak masa. Dia penggerak masa. Ini orang hebat cendekiawan. Nah, kalau teman-teman sering dengar kata toleransi, ya kan? Kata toleransi. Nah, apa sih definisinya? Gak usah lihat teori-teori dah. Tonton aja deh, ya kan? Bener. Di Menda Baper itu arti sebuah toleransi. Bagaimana kita seorang hamba Tuhan, kita bisa bersahabat, nggak gimmick ya, sama Lela, sama Vian gitu-gitu. Jadi nggak perlu yang pakai, mari kita bergandengan tangan, nggak udah gandengan tangan gitu. Iya. Maksudnya udah nggak pakai gimmick gitu. Sebenarnya juga teman-teman kalau nonton ini juga sebagai baper-baper yang Kristen juga harus termotivasi, karena mereka dari agama Muslim punya pemikir-pemikir, punya iman-iman yang kuat. Kita juga harus kayak gitu, jadi contoh gitu loh. Iya. Jadi kita juga harus belajar yang benar, jangan cuma sekedar tiktokan doang dan sebagainya. Jadilah pemikir-pemikir cendekiawan Kristen ya. Benar. Ya. Dan makna gereja kan kalau dalam bahasa Yunani kan eklesia no ya. Artinya kan kita harus keluar. Benar. Maksudnya kita harus kita nggak bereksklusif, kita harus inklusif guys. Kita harus juga nggak hanya bergaul sama teman youth tuh di gereja, tapi juga teman youth di NU, di Muhammadiyah. Nah, benar. Teman youth di masjid gitu-gitu. Itu makna toleransi. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia ini. Gitu. Karena kita tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi namanya toleransi. Tonton deh, pokoknya seru banget itu. Gitu ya. Nah, apalagi itu ya udah. Review-review dari kita dan teman-teman semoga diberkati, dan ini bagian cukup sedihnya buat kita bahwa kita adalah kita adalah Ultraman, bukan Power Ranger, bukan juga. Kita akan pamit dari Millennial Baper. Aduh, sayang. Tahun ini doang sih. Tahun depan lanjut lagi. Kita akan istirahat karena ada beberapa hal yang kita harus beresin dulu. Baru namanya bukan beresin ya? Apa di beberapa hal yang kita mau upgrade. Level up, dirapikan dan sebagainya.
Ya. Dan itu butuh waktu ya guys. Butuh waktu. Tim produksi, tim media juga butuh waktu semuanya. Ya, jadi untuk tahun ini di 2022 kita mohon undur diri. Sampai ketemu di tahun 2023 dan selamat Natal dan Tahun Baru. Oke guys, kita punya medsos Instagram ini ya. Iya. Kita butuh banget feedback dari teman-teman semuanya. Iya, Kak, bikin ini dong, bikin ini gitu. Iya. Kasih tau aja. Kita apapun itu kita tampung, kita terima dan kita akan pikir ini baik, kita akan lakukan. Kita butuh banget feedback dari teman-teman. So, itu dia. banyak-banyakin DM di IG kita. Oke? Oke, itu aja. See you di tahun teman-teman. depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.